Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan ta'awuz, basmalah, dan doa menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, Ibu akan mengabsen dulu ya, anak-anak. Saifullah ada, Sugiarto, Nining, Acit, Didin Muhyiddin, Awan Sofwana, Sulaiman, Purna Irawan, Muzayyin, Yuni Apriani, Usman, Rasidi, Asep Irfan, Yudi, Nurman Tajir, Nur Intan, Lahmudin, Eti Rusmiati, Afirman Rahmat, ada semua ya? Alhamdulillah, pada hari ini berarti semuanya hadir semua ya, sehat selalu. Ya, untuk selanjutnya marilah kita mengikuti apa yang akan Ibu sampaikan ya. Ya, sekarang semuanya diam, ya, konsentrasi. Bayangkan bahwa sekarang kita berada di air terjun, ya, ada gemericik air di sana. Bayangkan, ya, kalian melihat ada air terjun, ya, yang turun, ya, suasananya sangat tenang, ya, ya, sudah ya, iya. Ya, berarti kalian sudah konsentrasi ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih, ada yang pernah membayar zakat fitrah belum? Ya, pasti sudah ya semua ya. Itu dilaksanakan pada kapan itu zakat fitrah? Iya, betul sekali ya, pada saat bulan Ramadan ya. Iya. Kalian pernah melihat orang yang meminta-minta? Oh iya, pernah ya. Iya, apa yang kalian lakukan? Ya, betul, bagus. Ya, berarti kalian peduli pada sesama ya. Iya, memberi eh, lebih baik ya. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yaitu pertama, memahami makna zakat, fitrah, dan zakat mal, menghitung zakat, fitrah, dan zakat mal, mengidentifikasi orang yang berhak menerima zakat. Ya, ya sekarang ini ya materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, ayo membayar zakat. Ya. Nah. Pertama, pengertian zakat. Arti zakat. Zakat menurut bahasa berarti penyucian, pertambahan. Dalam ajaran Islam, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya. Apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Hukum zakat. Zakat merupakan bagian rukun Islam yang 5. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijrah, ya, tahun kedua Hijriah. Macam-macam zakat, ya. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal, ya. Zakat fitrah, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang pada akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakatun nafs, ya. Tujuannya untuk mensucikan jiwa setiap muslim, ya, dalam menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam, mulai dari yang masih bayi sampai sudah dewasa. Bagi yang masih bayi atau anak-anak, orang tuanya yang berkewajiban membayar zakat fitrah.
Demikian juga bagi orang dewasa yang belum memiliki penghasilan, yang wajib membayarkan zakat fitrahnya adalah orang yang menanggung kehidupannya. Ya. Syarat wajib zakat fitrah, pertama beragama Islam atau Muslim. Kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghujung bulan Ramadan. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, waktu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dikeluarkan pada awal pertengahan bulan Ramadan. Boleh dibayarkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada malam terakhir bulan Ramadan. Jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan. Jenis harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut masyarakat setempat seperti beras, jagung, gandum, dan sagu. Jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram untuk setiap jiwa atau orang. Selanjutnya, zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Lanjut. Jenis harta yang wajib dizakati. Pertama, binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati antara lain unta, sapi, kerbau, serta kambing atau domba atau biri-biri ya. Binatang-binatang tersebut wajib dizakati apabila sudah sampai nisab. Yang kedua, emas dan perak. Emas dan perak termasuk ya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab. Nisab emas adalah zakatnya sebanyak 2,5-nya, sedangkan nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya juga sebanyak 2,5-nya. Selanjutnya, jenis binatang. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, gandum. Buah-buahan seperti anggur dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian adalah ketika mencapai 930 liter. Zakatnya dibayarkan setiap panen. Jadi zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung bagaimana pengairannya. Jika sawah tersebut diairi dengan air sungai atau air hujan yang tidak mengeluarkan biaya, besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Akan tetapi jika sawah diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya sebanyak 5%. Ya. Selanjutnya, hasil perdagangan. Hasil perdagangan adalah harta yang diperoleh dari usaha perniagaan seperti berdagang kain, sembako, dan bahan lainnya ya. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak yang harus dikeluarkan juga sama 2,5%. Zakat hasil perniagaan dikeluarkan setiap tahun. Yang kelima, rikaz atau barang temuan. Rikaz atau barang temuan adalah barang berharga yang ditemukan karena terpendam, seperti barang tambang. Barang temuan wajib dikeluarkan zakat, yaitu pada saat barang tersebut ditemukan. Besar zakatnya adalah 20%. Lanjut. Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Siapa saja yang termasuk mustahik? Ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya sesungguhnya
orang miskin atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Selanjutnya. Fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya. Jadi penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang ketiga amil. Amil adalah orang-orang yang terlibat dalam panitia zakat. Mereka ini memiliki tugas mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada para mustahik. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang masih lemah imannya. Mereka yang termasuk mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga perlu diperhatikan agar keimanan dan keislamannya bertambah kuat. Yang kelima, rikab. Rikab adalah budak atau hamba sahaya, yakni mereka yang hidupnya berada dalam kekuasaan tuannya. Pada masa sekarang budak sudah tidak ada lagi ya. Yang keenam gorim ya. Gorim itu adalah orang yang memiliki banyak hutang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya, kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Tetapi orang yang banyak berhutang, tetapi kalau untuk kemaksiatan tidak berhak ya untuk menerima zakat. Sabilillah. Sabilillah itu berarti jalan Allah. Termasuk sabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Yang kedelapan Ibnu Sabil. Secara bahasa Ibnu Sabil berarti anak jalan. Maksudnya para musafir yang sedang melakukan perjalanan untuk kebaikan. Jika kehabisan bekal mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, itu ya kedelapan mustahik zakat ya. Ya, sekarang anak-anak Ibu akan membagi, oh ya hikmah zakat yang terakhir, hikmah zakat. Yang pertama menolong kaum du'afa. Kaum du'afa dapat memanfaatkan uang dari zakat untuk usaha. Dengan usaha tersebut mereka akan mendapat penghasilan ya, sehingga mereka dapat memberikan zakat kepada yang lain. Dengan demikian dapat mengentaskan kemiskinan. Yang kedua membersihkan diri dari sifat kikir. Zakat dapat mengikis sifat kikir di dalam hati manusia. Allah sudah menjanjikan bahwa harta yang dizakatkan tidak akan berkurang, tetapi akan bertambah. Beda ya kalkulator manusia dengan kalkulatornya Allah. Ya, kita makin memberi, maka akan Allah beri yang lebih dari itu. Ya, malah berkali-kali lipat. Jadi jangan kikir ya. Selanjutnya. Ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Melalui zakat, orang kaya mau membantu orang yang miskin. Hal itu menjadikan niat untuk mencuri menjadi hilang karena tetangga sudah mencukupi kebutuhan ya, sebagian kebutuhannya. Yang keempat, ungkapan syukur kepada Allah. Harta yang dimiliki manusia merupakan salah satu kenikmatan ya, amanah dari Allah. Semua kenikmatan harus disyukuri ya dengan cara berzakat ya. Yang kemudian membangun hubungan kasih sayang antara sesama. Dengan menerima zakat, orang miskin merasa disayangi oleh orang yang kaya sehingga mereka pun akan menghormatinya. Oleh karena itu zakat dapat mempererat hubungan antar sesama, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan ya. Sekarang kalian berdiri ya, berdiri ya, satu orang ya. Ya, semuanya berdiri ya. Semua satu kelas ini berdiri ya. Kemudian kalian dengarkan instruksi dari Ibu ya. Berhitung ya, mulai yang nomor 1 sampai 5 saja berhitungnya ya. Jadi misalnya kamu 1, 2, 3, 4, 5, lanjutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai selesai ya. Jadi dari baris pertama sampai baris terakhir. Ya, mulai. Ya. Ya. Nah, sekarang sudah semua? Ya. Sekarang
Kalian berkumpul sesuai nomor. Tadi yang nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 4. Bagus, ya. Nah, kemudian setiap kelompok ini sudah memberi nama nih kelompoknya ya, memberi nama kelompoknya. Sesuai kesepakatan nih ya, sudah. Ya. Sudah, lalu bikin yel-yel ya, yel-yel atau puisi atau pantun atau karya lainnya sesuai nama kelompoknya ya. Tapi dikaitkan dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu materi zakat ya. Sudah semua? Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kertas plano nih ya. Nah, pernak-perniknya nih. Ayo sini, semua kelompok ya, perwakilannya aja ya, perwakilan kelompok maju ke depan. Ya. Nah. Sudah semua? Ya, Ibu lihat dulu nih. Mana nih? Saifullah udah? Ya, Sulaiman jangan bercanda terus ya. Ya, bagus. Rasidi, kamu mengerti kan? Iya, bagus. Nur Intan gimana? Udah semua? Iya, bagus. Iya. Iya, semuanya ya bagus ya semua. Nah, sekarang Ibu bagikan kartu nih ya. Ini ada kartu yang berwarna biru ya, ada kartu yang berwarna hijau ya. Nah, nanti ini pasangkan ya kartu yang berwarna biru dengan kartu yang berwarna hijau ya. Nah, setelah cocok ini tempelkan di kertas plano yang tadi yang sudah Ibu bagikan ya, lalu dihias. Silakan waktunya 15 menit. Ya. Sudah semua? Iya, bagus ya. Nah, sekarang ayo semua presentasi ya setiap kelompok. Ibu undi nih, ya. Oh iya, nomor kelompok 3 dulu. Silahkan. Kelompok 3, Nining, Sulaiman, Rasidi, dan Lahmudin. Ayo, tampil ke depan. Yang kedua ini kelompok 1 ya, Didin, Yuni, Nurman. Iya. Selanjutnya ini kelompok, kelompok 4 ya. Kokom, Purna, Asep, Eti ya. Lanjut. Selanjutnya ini kelompok Sugiarto, Wawan, Usman, Nur Intan ya, kelompok 2. Ya, terakhir kelompok 5 ya, Acid, Muzain, Yudi, dan Afirman ya. Ya, silahkan masing-masing ya presentasikan hasil karya kalian tadi di kelompok ya. Ya, sok yel-yelnya ya. Bagus sekali kelompok 5 ya. Iya. Nah, kelompok yang lain juga bagus ya. Nah, sekarang bacakan hasil karyanya ya. Yang tadi memasangkan kartu ya, mencocokkan kartu biru dengan kartu hijau. Silakan. Waktunya 5 menit. Sudah semua? Iya. Bagus-bagus semua ya hasil karyanya. Salut Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ya. Apa yang kalian rasakan ya setelah mengikuti pelajaran Ibu? Ya. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ya. Apakah penting mempelajari materi zakat? Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Ya, bagaimana kamu akan berlatih dalam mengatasi tantangan tersebut? Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Ya. Ya, bagus semua ya. Nah, selanjutnya ya. Kita tutup ya pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Say